Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadallu kullu muratin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha Taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, taklim kita malam hari ini sebagai pertemuan awal selepas Ramadan dalam bentuk tematik. Tema yang diangkat adalah ketika Ramadan telah berlalu. Susunan kata di atas seperti susunan syarat yang membutuhkan jawab. Ketika Ramadan telah berlalu, nyapo? Mungkin begitu jadinya. Bila kita berikan susunan seperti itu, bentuknya adalah pertanyaan, kita yang disuruh jawab. Lek Ramadan wis entek terus nyapo. Kita yang wajib untuk menjawab. Maka untuk mengurai pembahasan di atas, ada beberapa hal yang butuh untuk kita perhatikan. Bahwasanya Ramadan itu satu bulan seperti bulan-bulan yang lain yang zat bulan itu sendiri tidak bisa memberikan jaminan. Ramadan bisa memberikan jaminan? Tidak ada. Semisal tanah haram, walaupun tanah itu haram, mulia, tapi semata tanah haram itu sendiri juga tidak bisa memberikan jaminan. Makanya orang yang lari membawa darah lalu sembunyi di tanah haram, maka keharaman tanah haram tidak bisa menjaga kehormatan dia. Artinya tetap ditangkap dan diselesaikan. Demikian juga ketika ada orang yang melanggar keharaman tanah haram, tetap ditangkap dan diselesaikan. Ketika orang-orang dizalimi di tanah haram, yang di tanah haram itu tidak boleh untuk perang, tapi sebatas membela diri karena dizalimi boleh, karena memang tanah haram tidak menjamin kepada orang yang melakukan kezaliman. Demikian juga semisal pembahasan yang lain, apakah keberadaan seseorang sebagai ahli ilmu, kedudukan itu menjamin nasib? Apakah keberadaan seseorang yang terjun ke medan jihad, keberadaannya itu menjamin nasib? Apakah keberadaan seseorang sebagai dermawan,
semata kedermawanannya itu menjamin nasib? Jawabnya tidak. Buktinya ada 3 secara penampilan hebat. 1, kedudukan dia sebagai ahli ilmu. Yang kedua, kedudukan dia sebagai orang yang berada di medan peperangan. Yang ketiga, orang yang kaya raya seolah hartanya habis, semua pos yang butuh dibantu terbantu. Tapi ketiga-tiganya ternyata dia ditengkurapkan, pegang kakinya seret, dilemparkan keleyang-keleyang ke cebur neraka. Bahkan neraka pertama kali dinyalakan juga untuk membakar yang seperti itu. Itu gambarannya ke sana. Maka senada dengan itu adalah bulan Ramadan itu sendiri. Semata bulan itu sendiri dia tidak bisa menjamin nasib seseorang. Tidak jauh berbeda semisal hari atau malam Jumat. Apakah menjamin orang yang mati di waktu itu mesti bernilai husnul khotimah? Jawab tidak. Lalu apa makna tentang kelebihan Ramadan? Jawabnya, Allah menyediakan fadilah yang amat sangat banyak, seolah itu kayak cuci gudang, mudah didapatkan dengan nilai yang sangat besar orang yang mengambilnya. Nah, begitu sebenarnya kedudukannya. Sehingga apabila ada orang itu memanfaatkan momen, kriterianya terpenuhi, ya dia mendapatkan hasil. Tetapi walaupun ada kesempatan cuci gudang, orang tidak memanfaatkan momen, atau mungkin juga dia memanfaatkan momen tapi kriterianya tidak terpenuhi, juga nggak dapat apa-apa. Apakah ketika orang masuk di bulan Ramadan tidak poso, dia menjadi orang yang selamat? Tentunya jawabnya tidak. Toh andaikan dia berpuasa pun juga masih terikat dengan syarat. Sebagaimana pesan Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa sing poso Ramadan, bukan semata poso. Itu namanya orang memanfaatkan momen berfadilah besar, tapi semata nggak sebatas memanfaatkan momen, tapi ada kriterianya. Apa itu? Imanan wahtisaban. Karena iman, pengagungannya kepada Allah sehingga tunduk, kriterianya terpenuhi, hatinya betul-betul ikhlas, tumpuannya hanya kepada Allah, praktek kerjanya benar, diiringi dengan wahtisaban, dia mengharapkan pahala. Nah, ketika terpenuhi semua sisinya, baru fadilah ia dapatkan, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunkan baginya apa yang berlalu dari dosa-dosanya. Ini poin pertama yang butuh kita sampaikan. Ketika Ramadan berlalu akan muncul pertanyaan, nyapo? Setelah poin pertama kita pelajari, Ramadan tidak bisa menjamin, tentunya jawabannya kita harus melaksanakan amalan yang menjadi penyelamatan entah di Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang kedua, ketika Ramadan telah berlalu, nyapo? Ya kita harus beramal. Ternyata kadar amal seseorang sesudah Ramadan itu amat sangat dipengaruhi dengan amalan dia selama Ramadan.
Walaupun orang itu sadar selepas Ramadan beramal, tetapi kadar amal seseorang itu dipengaruhi amal dia selama Ramadan. Kenapa kok begitu? Karena memang segala sesuatu ada dampaknya. Tangga 1 modal naik tangga 2, tangga 2 naik modal menjadi modal naik tangga yang ketiga, tangga yang ketiga modal untuk naik tangga yang keempat. Makanya apabila di Ramadan dia tidak beramal, sesudah Ramadan ya sulit. Sementara banyak sekali orang selama Ramadan dia tidak memanfaatkan momen. Andaikan memanfaatkan, banyak juga yang tidak sesuai dengan kriteria. Ketika kondisi dia seperti itu sesudah Ramadan, maka nilai amalnya ya semisal. Apalagi keterangan Nabi SAW, la ya'ti ala nasi zaman illa ba'dahu syarun minhu, tidak datang kepada manusia sebuah masa kecuali sesudahnya lebih jelek. Itu nilai amal sesudah Ramadan itu sangat dipengaruhi apa yang ia kerjakan selama Ramadan. Maka ketika seseorang selama Ramadan betul-betul faham momen, memanfaatkan momen kerjanya sesuai dengan kriteria, insya Allah nanti sesudah Ramadan pun juga akan kena dampak kebaikannya, akan terkena dampak kebaikannya. Karena sesuatu itu memang bermata rantai, saling mempengaruhi. Orang pengen baik, modalnya haram, ya nggak sah. Semisal kaidah mengatakan ayyumalahmin nabatat min suhtin fannaru aula biha, mana-mana daging tumbuhnya dari yang haram, neraka. Akhirnya modal haram nggak bisa untuk menggapai kebaikan. Loh, bensinnya kelasnya elek kok njaluk pembakarannya apik, saged mboten? Ya malah ngerusaki. Senada dengan itu, makanya untuk diri-diri kita wajib kita perhatikan apa yang kita kerjakan sudah Ramadan amal, lalu bagaimana dipengaruhi selama Ramadan amalmu apa. Bila baik ya berdampak baik, apabila buruk juga berdampak buruk. Bila itu disadari kemudian muhasabah lalu berbenah, Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan. Dampak disadari, oh selama Ramadan saya kelenderan, sesudah Ramadan berat untuk beramal. Akhirnya menyadari permasalahannya, lalu dia merevisi diri, merevolusi diri dengan cara muhasabah dan tobat. Nah, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Kita butuh siapkan ke sana. Kemudian nilai amal sesudah Ramadan itu nilai kemaksimal maslahatannya itu sangat dikaitkan dengan Ramadan. Bila Ramadan ia gunakan momen itu dan yang ia manfaatkan sesuai dengan kriterianya sebagai suplemen, ia gunakan sebagai apa? Suplemen. Apa suplemen? Ya, ben tambah gizi ngoten nggih. Tambah gizi ben tambah hetes. Suplemen ngoten kira-kira nggih. Mengkonsumsi tambah gizi ben tambah hetes. Insyaallah nanti juga dampaknya bagus. Makanya upayakan nilai Ramadan, nilai sesudah Ramadan nanti baik, maka minimal kita harus menyiapkan Ramadan yang kita jalani itu sebagai suplemen, pasok gizi, sehingga kegiatan kita berikutnya nanti akan semakin baik. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana pesan Nabi SAW, man shoma Ramadan summa atba'au sittan min Syawal wa kana yasumud dahra. Sapa sing poso Ramadan lalu
dia mengiringkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya seolah puasa selama 1 tahun. Ini menunjukkan nilai sesudah Ramadan akan amalannya sangat dipengaruhi oleh Ramadan. Lek Ramadannya belum beres, maka untuk mendapatkan nilai amal sesudah Ramadan beres ya sulit. Bagaimana orang bisa membangun tembok apabila fondasinya belum sempurna? Ibaratnya 200 njaluk resi, ibaratnya rong rabi njaluk duwe anak, terus pun dicarane ya berat. Makanya tuntaskan dulu paket Ramadan, nanti akan memiliki dampak baik pasca Ramadan. Maka untuk itu, siapa-siapa yang punya tanggungan Ramadan, semisal utang, entah sakit atau ada udzur syar'i, semisal untuk ibu-ibu untuk kegiatan setiap bulannya, makanya bayar utang itu adalah fondasi. Berat untuk membuat tembok apabila fondasinya belum sempurna. Tapi ye, tangginya utang kok sawale kesusul entek. Yo karuan sawale mumpung cisik, sawalan dhisik engko nyaure keri-keri disusul nih. Butuh diperinci kok sampai tertunda, itu masalahnya apa? Apakah memang udurnya memang sangat banyak, atau memang dia sengaja memaksa bikin udur sendiri? Kalau udurnya amat sangat banyak gak masalah. Satu, punya utang, sesudah Ramadan kakian tamu untuk memuliakan tamu, maka butuh menemani tamu untuk makan. Tamu ini nggak gelem makan apabila tuan rumah nggak makan, jadi maklumi. Atau sakit, atau safar, sehingga untuk membuat urutan ternyata nggak ada waktu. Tak nggih urutan, wah sentak waktu ini. Mungkin sakit dimaklumi, safar dimaklumi. Maka dengan demikian boleh nanti nyar utangnya di luar Syawal dan puasa sunnah jatah Syawal boleh berikutnya, walaupun tidak berada di bulan Syawal. Kenapa? Udurnya syar'i. Tapi apabila membuat udzur sendiri, napa bahasa liyane? Bikin udzur sendiri. Ayo, apa bahasa lainnya? Bahasa penak ya kayak udzur dhewe ngono lho ya. Apa bahasa liyane? Gak penak teonek nih. Gak penak teonek nih. Pokoknya bikin udzur sendiri yang jelas. Pengajuan udzur yang tidak sah. Kenapa? Udzur itu termasuk perkara syariat. Bikin udzur sendiri berarti orang itu berkiprah tidak sesuai dengan ketetapan syariat. Iya, sengaja dia meluputkan kesempatan, sehingga kehilangan kesempatan. Memang itu merupakan dampak nggak punya niat, ya nggak diberi kesempatan. Di balik itu memang amal itu bergantung dengan niat. Gak punya niat, ya jelas gak ada hasilnya. Di balik itu Allah pun juga menyertai dzon hambanya. Dzonnya males, ya diberikan kemalesan. Nah begitu. Makanya yang paling penting kita itu adalah mengazamkan niat. Bukan sebatas punya niat, tapi diazamkan, maknanya niat yang kelasnya azam. Artinya bukan sebatas sir, tetapi semangat kuat.
Kelasnya jadi kelasnya azm. Antara niat, maksud, himmah, azm sebenarnya itu sinonim. Tetapi bobot nilainya berbeda-beda. Niat, maksud itu mungkin sepadan kelasnya. Lek himmah itu kemauan sudah muntuk-muntuk naik ubun-ubun. Kalau nggak terlaksana nggak bisa, kudu terlaksana. Itu namanya himmah. Lek azm senada dengan itu, semisal kesepakatan bersama harus dipikul sukses. Kenapa? Jadi ketetapan. Yang paling penting kita menetapkan azm ini. Karena jelas hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Saya menyertai dzon hambaku kepadaku. Artinya menyertai azmnya. Bila punya azm, niat kuat, bekerja keras, Allah pun juga akan memudahkan. Lek ora, ya ora. Apa contohnya? Azmnya kurang, akhirnya juga gagal. Azmnya kurang, niatnya kurang, akhirnya juga gagal. Napa contohnya? Seolah itu ada unsur kayak menyepelekan. Ini penyakit. Kasusnya kayak kasusnya Ka'ab bin Malik. Berkaitan mobilisasi yang diadakan Nabi SAW untuk perang Uhud. Terjadi tahun 9 Hijriah. Bulannya bulan Sya'ban, sebelum Ramadan. Masuk ke wilayah waktu puncak panas. Fungsi panas di tanah Arab untuk Allah bikin proses buah kurma sing wis kemampu akhirnya bisa jadi mateng. Walaupun waktunya kemampu teko, tapi kalau nggak ada angin panas ya nggak iso mateng. Makanya kurma di Indonesia ditanam bisa tumbuh, bisa berbuah, bisa mateng, empuk. Kayaknya nggak ada angin panas. Jadi bakar nih opo-opo nih ngesore sehingga nanti menjadi hawa panas. Allah alam. Asalkan bisa menyelidiki dari kebutuhan proses itu dan bisa melayani, mungkin aja. Tapi itu juga tetap berbiaya. Nanti hasilnya bagaimana? Wallahu a'lam. Kondisinya panas, buah hampir mateng tapi belum, dan kondisi masih paceklik, apalagi perjalanannya jauh sekali. Madinah ke Syam, ke Tabuk, berapa jaraknya? Enek 1200 kilo, jauh enggak? Satu unta untuk gantian wong 10. Dimisalkan wong siji numpak sejarak 1 kilometer, sing songo melaku. Berarti setiap orang nanti setiap 10 kilo numpaknya sekilo, melakune 9 kilo. Kayak atuh kayak panas, kurang banyu, paceklik. Di depan sana ternyata menghadapi musuh yang dahsyat. Berat enggak? Ujian mental betul-betul berat. Itu kalau nggak kuat iman, nggak punya iman, nggak bisa berangkat. Kecuali orang yang diberikan udzur baru. Perempuan, iya diberi udzur. Anak-anak, iya. Orang yang pincang nggak bisa jalan, iya. Sepuh, hilang kemampuan, iya. Termasuk buta diberikan udzur. Apabila selain yang di atas, yang punya udzur, itu ada 3 kemungkinan. Mungkin dia orang munafik, atau orang iman yang sedang lemah, atau orang yang nggak punya azm. Orang munafik ketika selesai perang, mereka ditanya satu persatu, nyapu kayak melu perang. Bikin alasan yang direkayasa, sampai dilambari dengan sumpah. Sikap Nabi,
alasan dohirmu tak tompo tapi batinmu tak balik nih kepada Allah, nanti Allah yang menghisab. Karena kamu bisa menipu saya tapi kamu nggak bisa menipu Allah. Karena saya bisa ditipu ya tak tompo. Kepada Allah petungan dewi. Bisakah kamu menipu kepada Allah? Nah begitu. Yang kedua, sedang lemah iman, begitu nggak ikut akhirnya sadar, tobat. Semisal grupnya Abu Lubabah atau siapa, akhirnya mengikat diri di tiang masjid. Jangan sampai ada yang melepas kecuali Nabi, dan itu tanda diterimanya tobat. Yang ketiga, kayaknya orang itu kurang azam. Siapa contohnya? Ka'ab bin Malik. Itu kurang azam kayaknya. Pertimbangannya, aku kan jeno, aku kan sehat, aku kan duwe kendaraan, bekalku juga kuat, aku termasuk wong sing melangkah cekatan. Paling ketinggalan semono tak uyak gampang. Sebenarnya dia tidak pengen jadi orang munafik, cuma azamnya kurang saja. Akhirnya tekondoto juga nggak berangkat, jaraknya sejauh lagi. Paling aku jadi iso ya. Terus begitu kan kurang azam kan, kurang kemantapan niat kan. Ujung-ujungnya adalah jarak yang sudah tidak bisa dikejar. Akhirnya dia serasamu ya, waduh kadung semono piye jarane. Ya wis karuan rasida budal. Ini contohnya. Allah mencabut kesempatan dan kemampuan ketika azamnya kurang. Alhamdulillah untungnya dia tuh jujur. Ketika Nabi SAW itu pulang ditanya, "Nyapo awakmu kok enggak budal? Sak ngertiku bekalmu cukup." Apa kata dia? Bila saya berhadapan selainmu, saya bisa berdiplomasi karena seolah nggak ada orang yang bisa menang lek debat dengan saya. Tapi karena yang kuhadapi engkau, maka jawabnya saya tidak punya alasan. Yang ada saya salah, saya menunggu tobat dari Allah. Apa kata Nabi SAW? Baru ini alasan yang benar. Lek ngono tunggunun Allah memberikan keputusan. Dan berikutnya kisahnya pada tafsiran surah At-Taubah. Itu tadi apa yang mesti diperbuat orang pasca Ramadan itu kembali kepada perbuatan dia selama Ramadan. Bila benar perlakuan dia di Ramadan, berikutnya juga dimudahkan. Bila kurang azam, maka sesudah Ramadan pun juga kena dampaknya. Itu tadi beberapa poin orang yang kehabisan waktu sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk berpuasa Syawal, karena Syawal pun juga hampir habis. Sekarang buat yang sudah utangnya selesai, bagi yang punya utang dan Syawalnya selesai, silahkan bersyukur. Allah memberikan fadilah yang harus disyukuri. Apabila belum, segera dituntaskan. Bila punya utang, utangnya dulu. Waktunya habis, boleh berikutnya. Kenapa? Karena sadar kekurangannya, sekarang segera bangkit. Semoga itu termasuk dari perlakuan tobatnya. Tapi apabila orang itu memang nggak punya niat, yang kadang bertanya tujuannya sebatas untuk menutupi kedoknya, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana isi hati dari orang tersebut.
Itu tadi, perbuatan orang pasca Ramadan akan dipengaruhi perbuatan dia selama Ramadan. Ketika Ramadan memang memanfaatkan momen bekerja keras sesuai dengan kriteria apa enggak, itu semua sangat dipengaruhi. Ini semua kita angkat sebagai bahan muhasabah kita semuanya. Maka untuk itu, siapa yang sudah berpuasa Syawal dan tuntas semuanya, syukurlah. Siapa yang belum punya utang, segera bayarlah, nanti berikutnya bisa disambung jatah puasa Syawalnya walaupun di luar. Siapa yang memang nggak punya hutang di Ramadan, sekarang Syawal masih ada, segera dimanfaatkan, jangan ditunda-tunda. Bila menunda-nunda tanpa sebab, maknanya membuat udzur sendiri. Berarti dengan habisnya Syawal, ya dia kehabisan fadilah. Tentang hadis yang mengatakan siapa yang puasa Ramadan lalu mengiringkannya 6 hari di bulan Syawal seolah punya nilai puasa 1 tahun, dia kehilangan momen. Kenapa? Karena memang tidak menyambut akan momen penting berharga yang Allah berikan. Siapa yang merasa kehilangan, maka azamlah, semoga ke depan saya lebih baik daripada apa yang saya kerjakan hari ini. Berikutnya, kita butuh menempuh kiat-kiat supaya kita semangat dan segera menuntaskan akan amal itu sendiri, sehingga kita bisa maksimal meraih momen dan bukan orang yang kehilangan kesempatan. Pertama, Ramadan tidak menjamin nasib, tapi Ramadan Allah banyak memberikan fadilah. Apabila orang menyambut fadilah sesuai dengan kriteria, maka dengan momen Ramadan yang ia sambut, dia mendapatkan fadilah besar. Semoga kita termasuk di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya keberadaan Ramadan itu bisa dibilang semisal suplemen. Orang sadar punya program jauh, sekarang butuh tenaga, potensi modal tambah. Maka Ramadan itu bagaikan perjalanan jauh, orang berkendaraan mampir di pom untuk nambah BBM dan menservisnya, walaupun servis ringan, ngecek bani dan apa-apa yang penting nanti mesinnya bisa lancar. Ketika sudah, berikutnya adalah menempuh perjalanan jauh. Ketika sudah ada suplemennya, dia nanti akan melanjutkan perjalanan lebih bagus ke depan. Ini yang kedua, kiat-kiat yang supaya kita siapkan. Lalu yang ketiga, bahwasanya fadilah Ramadan itu tidak dipetik di Ramadan atau di Idul Fitri, walaupun sudah diansurkan. Fadilah Ramadan tidak dipetik di Ramadan atau di Idul Fitri, walaupun sebagian diansurkan. Fadilah yang paling utama adalah modal masa depan. Modal yang paling utama apa? Modal masa depan. Supaya lebih semangat untuk menyambut masa depan, maka fadilah yang diansurkan akan menjadi penyemangat. Mana dalilnya? Pesan Nabi SAW, lisaim farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Gembira pertama ketika berbuka berhari raya, gembira yang kedua ketika ketemu Allah Rabb-nya. Setiap sore maghrib datang kita berbuka, hebat nggak rasanya, ayeme, enake, luar biasa. Itu janji, itu mukjizat, alamatun nubuwah, terbukti. Sing biasanya rapatek doyan mangan, wayah buka seneng. Kenapa? Dipaksa luwe, butuh pasok, organ tubuhnya menuntut pasoklah, sehingga terasa lezat. Di antaranya begitu.
unsur logisnya, tapi yang jelas itu ada janji. Dan itu akan menjadi penyemangat. Fadilah poso sing diansurkan nggak seberapa lezate wis kaya ngene ndah niyo. Ketika sudah ketemu Allah kaya ngopo hebate. Lek bahasanya wong ngadil luwih ndah niyo niku napa? Itu namanya fiqhul aula, pemahaman lebih-lebih. Bahasa Arabnya fadlan, lebih-lebih. Nah begitu, lebih-lebih. Fadlan memang kelebihan, fadlan lebih-lebih. Nek cilik wis kaya ngene, donge gede, waduh kaya ngopo bisa. Akan menjadi penyemangat. Lek bidadariku nek dunya saya enggak sepira wis ngayem nih, waduh sok bidadariku nek surga kaya ngopo, gitu kan. Padahal bidadari dunia itu banyak halangan-halangan. Di akhirat tidak ada halangan. Yang dunia iso tukaran. Di akhirat hanya kilan salaman, salama hanya ucapan keselamatan. Itu penyemangat. Itu kiatnya. Dan yang ketiga, yang keempat, kita harus memahami syubhat dan menangkis syubhat. Kayaknya syubhat yang ada bukan karena keterbatasan pemahaman, tapi ada yang menghembuskan. Atau mungkin digandengkan masyarakatnya kurang pemahaman, dimanfaatkan oleh penghembus. Berpengalaman saja ketika kena hembusan bisa terpengaruh, apalagi kurang pengalaman lebih rawan untuk kena hembusan. Kayaknya setan mengupayakan semuanya. Program pingin suksesnya bukan sebatas menghadapi orang yang awam, sing pinter pun juga akan dikacaukan. Makanya menghadapi syubhat kita harus betul-betul jeli. Dan supaya kita tidak termakan syubhat, kuncinya kita menjadi alim. Harus banyak belajar manhaj yang benar dan doa. Walaupun semangat belajar kurang benar manhajnya juga nggak akan ketemu. Walaupun banyak belajar manhajnya benar, metodenya benar, tapi kurang doa, Allah nggak memberi juga nggak bisa. Makanya banyak belajar metode yang benar, doa. Belajar tenanan, betul-betul paham. Cara memahami pun juga pemahaman yang benar. Bagaimana pemahaman para sahabat tempo dulu, Al-Quran kita tafsirkan dengan sunnah dari Nabi SAW yang sahih, dipahami sebagaimana para sahabat. Itu manhajnya. Setelah itu berdoa. Semisal doanya apa? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Atau doanya Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Atau doa Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna tibaa wa nabatilan batil warzuqna ijtinaba. Senada dengan itu, insya Allah apabila kita iktisam seperti itu, nanti akan tegar, tangguh, tidak terprovokasi dan tidak terbawa oleh syubhatnya pengusung syubhat. Memang ini yang Allah perintahkan dengan firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, supaya kamu berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan membuat kelompok sempalan, pemahaman sempalan yang itu tidak pernah dikenal gaya orang dulu. Bila ini kita kerjakan, seolah kita nanti selamat. Tapi bila tidak, nanti akan terbawa apa yang telah diwaspadakan Nabi SAW. Apa itu? La tattabi'unna sunanam man kana qablakum
sibron bi sibrin, biroan bi biroin, ba'an bi ba'in, hatta idza takhalu juhradabin latapitumu au kama qala Nabi sallallahu. Yaitu kamu akan berpotensi akan mengikuti jejak orang sebelum kamu. Dikit demi dikit, lama-lama banyak. Saju, sakilan, sadiro, sadepo, sepanjang anak panah. Dan terus sampai apa yang mereka tawarkan, sampai ketika mereka masuk lubang biawak, kamu pun juga akan terperangkap. Ini resiko orang yang tidak iktisam. Dan pengusung syubhat itu selalu ada. GPK, nopo GPK? Gerakan pengacau keagamaan, mengusung syubhat. Itu ada. Siapa? Pertama orang awam, yang kedua orang yang di hatinya ada penyakit. Itu selalu ada. Maka lihat saja apa yang Allah firmankan ada pada surah Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin atuwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Begitulah, artinya akan selalu ada. Ada siang, ada malam, ada pejuang kebaikan, mesti ada para penggembos. Walaupun itu untuk sementara waktu, enggak selamanya persunnya, tetapi keadaan persaingan selalu ada. Walaupun nanti pelakunya berbeda-beda. Bisa jadi penggembos kemarin hari ini tobat, mungkin kan? Mungkin nanti akan datang penggembos yang lain, tapi nanti akan selalu ada persaingan itu. Ini mana dari wakadzalika, begitulah. Itu Allah jadikan sebagai sunnatullah, ketetapan yang mesti terjadi. Semisal gula dibikin manis, hak mesti ada lawannya. Bahasanya setiap nabi yang berdakwah di sana ada musuh-musuh. Bentuknya setan, yaitu pihak yang jauh dari kebenaran. Jenisnya entah dari jin maupun manusia. Cara kerjanya menghembuskan ucapan yang memperdayakan. Itulah namanya syubhat. Sebuah penampilan berkesan agama tapi bukan. Namanya syubhat. Andaikan produk ya aspal asli tapi palsu, barang-barang imitasi. Duit palsu sekilas dari jauh tampak persis enggak? Duit palsu dari jauh tampak persis enggak? Iya, baru dicek palsuannya dari mana? Ya nek alate. Oh, palsu iki. Palsu iki, ana alate. Ini pertama. Yang kedua, kita bisa baca apa yang Allah sebutkan pada surah Ali Imran ayat yang ke-7. Yang di situ dijelaskan, walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighal fitnati wa ibtighal ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang menurunkan ayat-ayat. Di antara ayat-ayat itu yang ada dalam kitab ada yang muhkamat. Mananya muhkamat khusus. Yaitu itu ayatnya, itu lafadznya, itu maknanya ketika dipahami siapapun kesimpulannya sama. Ini adalah air tawar. Ada tafsir yang lain? Ada tafsir yang lain? Coba sing nafsiri, iki batangan emas, acung. Nanti saya hadiahkan bintang sugih. Bukan, itu batangan emas. Ya monggo jenengan bintang sugih. Sama kan kesimpulannya? Itu lafadznya, itu maknanya, siapapun ketika memahami kesimpulannya sama, jenenge ayat muhkamat. Ini menjadi sumber pemahaman. Engko enek ayat-ayat sing mirip-mirip bawa kepada yang muhkamat.
Yang lain juga ada yang mutasyabihat. Maknanya ketika dipahami, hasil pemahaman antara hasil otak A, B, C itu enggak podo. Makanya kadang ini mudah dibawa-bawa. Iktilu wa aqrabul taqwa. Masuklah partai keadilan, paling dekat sarana pengantar takwa. Oh, hebat sekali lah kalau gitu. Kayak bener-bener begitu lah ya, promosi seperti itu. Kayak bener-bener. Wah, ini bancen partai yang hebat, dalil Quran ngono lah ya. Seolah-olah itu begitu. Itu namanya mutasyabih. Nah, orang yang masih belum punya ilmu ini bingung menghadapi yang mutasyabih, kadang membentur-benturkan. Tapi apabila hanya semata belum belajar, nanti belajar dipahami insyaallah mudah. Sing bahaya orang yang di hati ada penyakit zaid, penyakit nyimpang, hasad, iblis. Siapa anak buah iblis? Ya para penyembah iblis, Yahudi, Nasoro, musyrik. Nah, mereka lebih suka menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih untuk direkayasa maknanya. Ketika di-share, disampaikan ke masyarakat, timbul fitnah, maknanya bentrok. Sehingga mereka punya alasan untuk menuduh kepada yang lurus itu orang-orang yang salah, pinggiran, bodoh, dan macam-macam. Ini banyak sekali yang kayak begitu. Makanya pengusung syubhat ini tuh selalu ada. Siapa? Orang yang di hatinya ada penyakit, yang menginginkan Islam itu rusak. Iblis bosnya. Apa sumpah iblis? Sumpahnya fa bi izzatika la'ughwiyannahum ajmain. Demi maha perkasamu ya Allah, anak Adam akan saya sesatkan semuanya. Dialah yang ngujuk-ngujuin Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam meraih buah yang dilarang. Yang promosi dia, dan aku kanggamu ki juru nasihat, teman setia. Wis torono gak apa-apa. Masa nek surga kelasé raja kok dadak ada pantangan. Nek surga gak nek pantangan. Nek pantangan jenenge dudu nek surga. Itu hanya menguji kecerdasanmu saja. Nek cerdas itu bebas. Di surga itu kan walahum fiha mayas tahun, dapat apa yang jadi selera. Kok ada pantangan? Apa itu? Akhirnya juga terprovokasi juga. Akhirnya memetik, memakannya, nah kena hukuman. Fabatat lahuma sau atuhuma fatafiqa yasifani alima miwarogil jannah. Gitu kan kisahnya senada dengan itu. Itu terprovokasi. Itu iblis, provokatornya. Dan orang yang di hatinya ada hasad, siapa? Orang yang Allah telah jelaskan kriterianya. Siapa? Yahudi dan Nasoro. Apa kata Allah? Walan taradha angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Sudah kan? Kita nggak mengada-ada, tapi Allah yang menjabarkan. Yahudi dengan musyrik, musuh yang paling keras. Lata jitana asyaddan nasi adawatan lilladzina man al-yahud walladzina asyraku. Kamu akan jumpai orang yang paling keras permusuhannya kepada mukmin. Siapa? Yahudi dan orang-orang musyrik. Programnya Nasoro apa? Jadi Yahudi bersama Nasoro tidak bakal ridho, walan tardo tadi. Programnya Yahudi bersama orang musyrik, musuh yang paling keras. Sekarang program khusus ahli kitab Nasoro apa? Waktu lau takfurun kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu ingin sekali kalau kamu itu kufur sebagaimana mereka sudah kufur duluan. Akhirnya kamu dengan mereka sama. Kenapa? Kamu terprovokasi. Nah, inilah orang yang di hatinya ada penyakit ini sebagai provokator yang merusak dan merusak. Yang ini kita butuh paham bagaimana bentuk kiprah mereka.
Tujuan kita mengantisipasi para pengusung syubhat. Ketika sudah terbongkar, kita nanti akan baik amal kita selama sesudah Ramadan. Tapi terprovokasi ya berat. Kira-kira kata-kata provokasi yang dimunculkan oleh para provokator apa saja kira-kira? Ya mungkin menggunakan falsafat kupat laku papat. Napa kupat laku papat niku? Laburan, lebaran, leburan, luberan. Laburan ape bodo nglabur omah. Lebaran bakdan barbaran. Leburan rono rene nglebur dosa. Luberan sing gede-gede maca cilik golek sangu. Nah gitu ya, bape luber gitu ya. Seolah dengan begitu itu sudah hari kemenangan. Akhirnya seolah hanya sebatas simbol kupat didum tonggone dosane entek. Bukannya makan kupat gak oleh, boleh nggak makan kupat? Boleh. Sedekah kupat yang tonggo boleh nggak? Boleh. Tapi yang butuh dikritis itu adalah akidahnya. Bukan kupati. Bukan sodakoi, tapi akidahnya. Itu keyakinan seolah dengan wek-wek seperti itu sudah bebas karena hari kemenangan. Itu yang butuh untuk dikritisi. Syubhatnya ada di situ. Yang kadang doa baik-baik pun juga dipleset nih. Lek doa semisal takok balallah minna wa minkum kayaknya sulit dipleset nih. Semoga Allah menerima amalku amalmu kayaknya sulit dipleset nih. Tapi yang berpotensi diplesetnya nopo? Minal aidin wal faizin. Enggak diterjemahnya langsung digantikan dengan mohon maaf lahir batin. Senada dengan itu. Sehingga ketika diotak-atik oleh orang yang senang otak-atik, Idul Fitri kembali suci. Minal aidin berarti kembali suci dan beruntung. Kacau kan jadinya? Kacau kan jadinya? Padahal itu doa yang sebenarnya itu adalah baik. Tapi karena termasuk kata-kata yang masuk kategori mutasyabih, sehingga bisa dibawa kemana-mana seolah kayak bener-bener. Apa sebenarnya makna dari minal aidin wal faizin? Minal aidin semoga kita termasuk orang yang kembali, wal faizin dan sukses. Karena suksesnya orang itu ketika kembali kepada Allah. Kembali gimana? Ya kembali sebagaimana apa yang telah perintahkan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, kembalilah kamu kepada dan berserah diri. Bentuk kembali, kata anaba, kata awwabun punya makna kembali itu semisal ya kembali kepada Allah. Jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah semangat mengerjakan. Sampai di waktu yang potensial kerja, dia tidak terbawa oleh kesibukan kerja. La tulhihim bay'un wala tijaratun an dzikrillah. Sehingga di waktu itu dia menyempatkan sholat. Maka dikatakan sholatul awwabin hina tarmusu al-fisol atau kama qala Nabi sallallahu. Sholatnya wong sing awwab, banyak kembali kepada Allah, dan yang aidin, banyak kembali kepada Allah. Diperintahkan wa anibu ila rabbikum, bali'o kepada Allah. Itu waktu potensial kerja mereka tidak terbawa, mesti menyempatkan di waktu itu untuk zikir kepada Allah, diantaranya sholat duha.
Nah begitu, itu mana dari aidin. Seperti itu. Akhirnya ketika kita memberikan makna, ketika Ramadan habis, kita termasuk orang yang aidin, orang yang awwab. Ada perintah wa anibu, kembali kepada Allah. Ya lanjutkan dengan amal yang lain, bentuk kembalimu dengan taat. Makanya akan menyambut apa yang disabdakan Nabi SAW, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian mengiringkannya puasa 6 hari. Memang itu yang Allah perintahkan. Fa idza faragta fansab. Bila kamu sudah selesai satu kegiatan taat, maka segera sambung dengan ketaatan yang lain. Itu bila dipahami mana, seolah orang itu nggak akan dipleset nih. Tapi ketika nggak paham makna, akan dipleset nih. Maka orang yang masih awam dijelaskan seolah mudah. Tapi orang yang di hatinya ada penyakit, nah itu menggunakan kata-kata kayak begitu, itu untuk merusak masyarakat. Contoh yang lain, ini sudah tren di masyarakat. Ada gerbang, di sana ada lokasi luas, akeh patoke. Gerbang masuk apa tulisannya? Makam kaum muslimin gitu ya. Atau bahasa yang lain apa? Pekuburan atau makam yang biasa kita jumpai di masyarakat. Makam. Terus di makamnya purung. Nah, ini juga sering terjadi. Ini sebenarnya itu bahasa yang dikemas oleh orang yang pengen ngobok-ngobok, orang dia itu ada penyakit. Tujuan mereka ketika masyarakat sudah dangkal, nggak punya ilmu, sehingga nanti akan menggantungkan kepada yang ditokohkan, dan mereka nanti akan macak jadi tokoh. Di situ mereka akan mengadakan penipuan tafsir. Ujung-ujungnya untuk menjadikan masjid itu markas kuburan. Nyapoto kok panggah dikritiki urusan kuburan karo masjid. Nek Madinah wae kuburan Nabi nek kono. Enggak kalah penting nek Masjidil Haram, malah Nabi Ibrahim diperintahnya wattakhidhu mim maqami Ibrahima musholla, dadekno makom Ibrahim dadi musholla. Masyarakat kita kata musholla apa maknanya? Dia panggah masjid. Makom apa maknanya? Dadekno makom Ibrahim, kubur Nabi Ibrahim dadi musholla. Lah nek Masjidil Haram meleh-meleh pangon kita malah perintah Quran. Wong iki panggah ngritiki lah. Ini masyarakat gak paham, kena. Itulah pengusung syubhat, racun, banyak yang termakan. Coba lihat masyarakat antara awam dan punya ilmu, banyak mana? Kita sering kewalahan. Kita sudah ganik-ganik ngaji, begitu tekan masyarakat dintai. Begitu apa ganik-ganik ya apa? Dipersiapkan semaksimal mungkin dalilnya, pemahamannya, niat prakteknya, siap untuk dakwah. Jadi ke masyarakat bagaikan kondisi gelap gulita, kita membawa ublik ya, sebul mati ya. Itulah kelamnya syubhat ada di masyarakat. Makanya orang berat baik selepas Ramadan bila masih terpakan syubhat seperti itu. Bila nggak bisa mengurai ya begitu. Ini kita wajib memahami syubhat kayak begitu. Maka daripada itu Idul Fitri itu kembali makan, yang ada bukan pesta menang, tapi yang ada waspada. Dengan banyak kembalinya makan itu potensi tergelincir itu banyak. Ngapa? Kakian seneng
saluran darah semakin luas, setan leluasa masuk. Ya kan? Banyak makan malah gampang ngantuan, gampang aras-arasan. Ya kan? Ya begitu. Inilah yang wajib diwaspadai. Makanya selepas proyek Ramadan langsung diirinkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga Syawal tidak sebatas punya nilai 1 bulan, tapi selalu memiliki nilai 2 bulan. Nah begitu, hikmahnya apa? Untuk betul-betul menjaga nilai-nilai Ramadan jangan sampai luntur. Ketika betul-betul terjaga, insya nanti berikutnya lebih mudah terjaga. Apa itu? Setiap bulan upayakan puasa selama 3 hari. Dan itu termasuk sistemnya harga BBM. Diunggahnya del, nanti turunnya titik, akhirnya masyarakat marem, mudun. Jenis sik dhuwur tapi rumasane wis enteng. Jenis sik dhuwur tapi rumasane wis enteng. Atau gayanya pedagang, diunggahnya del dengan penuh hadiah. Kelingan hadiah rame ki rego. Atau hadiah itu jangan gelasnya senggolnya pecah. Nah, apik rupane, tapi kepencut hadiahnya. Seperti itu. Atau barang produk baru harganya sangat mahal, nanti akan rame dapat diskon 50%, murah-murah. Ora ngerti yo. Kayak ngunggahnya pol-polan. Itu kan sistem mereka kan. Sistem mereka seperti itu. Makanya sistem kayak begini pun juga bisa diambil hikmahnya. Lek sesasi akeh jajan 6 dino iso, bulan berikutnya rapate akeh jajan 3 dino proyenteng. Ada hikmahnya kan? Ada hikmahnya. Senada dengan itu, ada hikmahnya. Kadang memang pemikiran manusia itu butuh disiasati yang seperti itu. Butuh disiasati yang seperti itu. Itulah diantara kiat-kiat yang betul kita siapkan pasca Ramadan supaya kita istiqomah amalnya. Maka kiat-kiat di atas butuh untuk diperhatikan. Harapannya adalah bahwasanya hakikat fungsi Ramadan adalah untuk tabungan di akhirat nanti. Maka upayakan amal kita istiqomah. Ketika kita sedang mati, istiqomah yang ada nanti akan mengantarkan mati kita yang husnul khotimah, sehingga kita beramal menabung nanti akan kita bisa mendapatkannya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Demikian yang kita sampaikan tema kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Datang kapan disilahkan. Makom itu makna bahasa adalah dia isim makan, kata menunjukkan tempat. Koma itu ngadeg, makom itu nggen ngadeg. Itu ketika dialihkan makom Ibrahim, karena masyarakat nggak tahu, itu diberikan arti dengan kuburan Nabi Ibrahim. Akhirnya begitu. Itu berawal dari bahasa yang dicoba untuk dikembangkan bersama makna-makna yang ada. Ketika masyarakat sudah terbawa dengan bahasa itu dan banyak menggunakan dengan kesan yang mereka bawa, baru digiring sebagai modal tafsir. Tapi masakan, wah Yahud banget nih masakannya. Apa masakannya? Yahud ya. Itu kan promosi kata-kata Yahudi dengan acungan jempol. Sehingga ketika mendengar kata Yahudi nanti akan penuh cinta dan suka. Padahal itu adalah kelompok yang dimurka, orang-orang Yahudi. Banyak kan yang kayak begitu. Itu perang bahasa. Koran itu sebenarnya juga masdar dari qoro'a. Qoro'a yaqro'u, Quran, koran, Quran. Bentuk perangnya apa?
Sebuah majalah yang ada di masyarakat, surat kabar, diberi nama apa? Koran promosi. Koran. Ketika sudah sibuk dengan itu, meninggalkan Al-Quran, lama-lama nanti berganti generasi, namanya koran, ya sudah. Seperti itu. Numpang seperti itu. Allah alam. Apalagi? Makanya kita supaya banyak kembali kepada bahasa asli. Sebut Idul Fitri ojo lebaran. Sebut Idul Adha duduk riyaya kurban. Sebut Al-Quran Kitabullah, ada majalah surat kabar gitu saja. Nah begitu mereka memunculkan, kita juga memunculkan. Makanya bila kita tuh mentradisikan bahasa Al-Quran, nanti akan terjaga. Dan mereka akan mentradisikan bahasa yang mereka akan suntikkan sebagai pengrusak. Lomba itu loh semua. Iya, kita katakan saja kuburan ya makboroh kuburan. Jangan menggunakan bahasa pemakaman. Istilah kubur nih gitu saja, makbaroh, nanti selesai. Gak akan mirip-mirip. Namanya subat kan mirip-mirip kan. Itu yang bahasa mereka pakai. Maka kita jangan membiasakan pemakaman, tapi kuburan. Nanti apabila satu di antara kita yang dadi lurah, supaya direvisi makam, ojo ganti kue saja kuburan. Ini termasuk perdes lah ya. Ini jenenge lurai rotok beneh. Kalau alam. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.